pemirsa Tanjung Pinang TV, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Nah pemirsa, kami mau mengucapkan terima kasih dulu kepada sponsor kami, Ramanda Tour and Travel, mengabdi, melayani, dan berkhidmat untuk umat menuju Baitullah. Nah baik pemirsa, bagi Anda yang mungkin berminat untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji, silakan langsung menghubungi kontak person dari Ramanda Tour and Travel. Nah baik pemirsa, kita kembali kepada pembahasan kita mengenai menjaga sholat berjamaah tak hanya di bulan Ramadan. Nah baik Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa sholat ini adalah tiang agama ya Ustadz ya. Nah Ustadz, bagaimana jika ada seseorang yang sholatnya kadang tidak tepat 5 waktu ataupun bolong-bolong begitu Ustadz, tetapi dia rajin bersedekah, apakah pahala-pahala sedekahnya itu bisa menggantikan pahala sholatnya? Seperti ini Popi, sholat satu ibadah tersendiri dan sedekah adalah satu ibadah tersendiri. Ya. Satu kesatuan yang nggak bisa dia punya korelasi, tapi tidak menghabiskan salah satu dosa ketika kita tinggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan dia bersedekah, dia tetap dapat dosa ketika dia meninggalkan sholat. Orang yang sholat tidak sedekah, dia tidak dapat dosa. Ya, dia tidak dapat dosa ketika dia tidak sedekah. Ya. Lalu artinya, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, orang yang kadang sholat, kadang tidak, lalu dia rajin dan banyak sedekah, apakah sedekahnya bisa menutupi dosa sholatnya? Tidak. Jadi pahala sedekahnya tetap full dan dosa sholatnya dia tetap dapat. Ya. Dan pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita harus jeli adalah apa yang menyebabkan kita suka meninggalkan sholat. Ya. Waktu, kita harus bisa bagi waktu. Ya. Kesibukan, sesibuk apa sih kita? Di dunia ini nggak sampai 18 menit. Hidup kita di dunia nggak sampai 18 menit kalau kita bandingkan dengan hidup di akhirat. 18 menit doang. Ya. Sesi kita aja 15 menit, 30 menit ini Popi. Ya. Kita hidup di dunia hanya 18 menit dibanding dengan di akhirat. Sesibuk apa kita? Lalu bagaimana solusinya? Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah. Ya. Kalaupun ada trouble untuk kita mendirikan salat, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ustadz, saya subuh belum, bangun jam 6:30. Ambil wudhu, bentang sajadah, sholat subuh. Walaupun jam 7 sekalipun. Ustadz, saya belum sholat zuhur. Ambil wudhu, bentang sajadah, sholat. Ini udah asar nih, belum zuhur misalkan. Sholat zuhur dulu, baru asar. Ustadz, saya belum sholat asar. Udah maghrib. Popi dari mana? Dari Lagoy Bay. Jalan-jalan. Asar bablas. Ambil wudhu, asar dulu baru maghrib. Apakah dapat dosa? Satu dosanya. Dalam surah Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai. Tapi ketika dia angkat tangannya, ya Rob, dia subuh jam 7 nih. Ya Rob, maafkan hamba ya Allah, subuh hamba telat. Habis dosanya. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah, zuhur hamba telat. Habis dosanya. Ya Allah, maafkan hamba, asar hamba telat. Ya Allah, habis dosanya. Ya Allah, maafkan hamba, subuh telat, zuhur telat, asar telat, maghrib telat, isya telat. Malaikat yang bingung. Telat. Terus kan. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, satu, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Nah Ustadz, bagaimana dosa? Lanjut, Bu. Saya mau bilang gini, Popi jadwal makan siang jam 1, terlambat jam 2, nyesal enggak? Enggak. Ya, nyesalnya tapi kan tertutupin gara-gara kita makan. Artinya pemirsa Tanjung Pinang TV, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi tepat waktu lebih baik. Nah, Popi silakan. Apa tadi, Popi? Baik. Apa hukuman dan juga dosanya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat itu sendiri, Ustaz? Baik, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis Nabi kita berkata, bainal muslim wal kafir tarkus shalah.
antara orang Islam dan orang kafir adalah meninggalkan salat. Yang pertama. Hadis yang kedua, man taraka salata amdan, barang siapa yang meninggalkan salat sengaja dia tinggalkan, faqad kafaru jiharon, maka dia sudah berada dalam keadaan kafir secara nyata. Para imam-imam hadis mengartikan fasik. Kafir di sini adalah fasik, imannya rusak. Ya, imannya fasik, rusak imannya. Secara nyata, idza mata kafiran. Kalau dia meninggal ketika dia tinggalkan salat, maka dia meninggal seperti orang kafir. Seperti itu. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, Popi, apapun kita salat, Pop. Saya tukang ojek salat. Saya tukang angkot salat. Saya pegawai salat. Saya kameramen salat. Saya host salat. Saya ustadz, apalagi salat. Ya, mohon maaf lahir batin. Saya mucikari. Saya tunasusila, wanita malam, salat. Malamnya berzina, salat. Salat itu yang menghabiskan dosa kita. Salat itu yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, terkadang di saat sholat berjamaah, mungkin tarawih ya Ustadz ya, ada ibu-ibu yang membawa anaknya. Nah, jika anaknya diletakkan di saf di tengah, apakah itu dapat memutus saf, Ustadz? Baik, yang pertama Popi, jangan larang jemaah bawa anak. Jangan dilarang. Kenapa? Nabi bawa cucu, namanya anak-anak lari sana, lari sini. Ya, wajar anak-anak lari-lari, namanya anak-anak. Husain, cucu Nabi, ketika Umar lagi tahiyat, Pop, itu jari telunjuknya dipegang sama Husain. Umar marah? Enggak. Bukan karena cucu Nabi, anak-anak. Coba kita lagi sholat, jari telunjuk kita dipegang sama anak-anak. Kita ngomong nih, celaka budak nih. Anak siapa budak nih? Iya kan? Ya, padahal jangan dimarahin. Ya, masjid yang tidak hidup adalah masjid tanpa anak-anak. Itu yang pertama, jangan dimarahin. Yang jadi masalah itu kan ada orang berkata, kami jadi nggak khusyuk nih sholat karena ramai anak-anak. Yang jadi masalah bukan anak-anak lari sana lari sini. Yang jadi masalah itu kalau Ahmad, Popi, Dewi di masjid lari sana lari sini. Ini yang jadi masalah. Kalau yang tua-tua lari sana lari sini, ini yang jadi masalah. Anak-anak mah namanya anak-anak. Tapi kita harus tahu adab dan etika bawa anak-anak. Tempat anak-anak ini kita bawa anak-anak ujub-ujub langsung duduk di saf depan. Bawa cucu baru 5 tahun. Salah etika dan adabnya. Maka safnya akan terputus. Seperti itu, Popi. Bawa anak saf kedua. Ya, anaknya belum balik. Kecuali kalau anak itu sudah balik. Balik dalam Islam itu ukurannya umur berapa? 9 tahun. Ya, 9-10 tahun. Itu boleh di saf pertama. Tapi kalau masih SD kelas 1 apalagi TK, duduk di belakang. Solusinya gimana? Ada 2. Yang pertama, bapak, ibu titipkan cucu tadi di belakang. Nak, ini kita bawa anak nih. Nak, bapak duduk di depan, engkau di belakang, jangan ribut. Walaupun nanti dia ribut, namanya anak-anak. Ya. Yang kedua, kita bawa anak, kita bawa cucu, jangan duduk di depan. Duduk di belakang dengan anak atau cucu kita. Itu solusinya. Sehingga sholatnya sempurna dan safnya tidak terputus. Nah Ustadz, kalau anaknya tidak mau, terkadang kan ada anak yang suka nempel aja ke orang tuanya. Kalau anaknya tidak mau diletakkan di belakang, bagaimana? Orang tua, itu tadi solusi yang kedua. Orang tua duduk di belakang. Ya, orang tua duduk di belakang udah sama anaknya. Ngelendotan, ya udah namanya anak-anak. Di saf anak-anak semua. Iya, saya kalau sholat bawa anak, saya nggak mau di depan karena saya yakin anak saya nggak bisa pisah dengan kita nih orang tuanya. Duduk di belakang, harus tahu diri walaupun kita wah kan ini ustadz ini enggak. Bawa anak duduk belakang. Ya, ketika sholat sudah dimulai kan anak-anak dibuat safnya sendiri, baru kita maju walaupun tidak di depan. Ya, Popi, jangan ditinggalkan mentah-mentah anak-anak, atau udahlah bawa anak karena nggak mau ditinggal duduk paling depan, belakang imam lagi. Ya, ini kan salah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Nah kemudian Ustadz, terkadang di dalam sholat berjamaah ada masbuk. Iya. Kalau masbuk ini tidak memiliki lagi tempat untuk saf di deretan depan, apakah dia boleh membuat saf sendirian di belakang Ustadz? Boleh. Sebentar Popi, saya tambah satu tadi, yang tadi boleh ya Pop. Orang tua yang bawa anak kalau dikasih tahu sama pengurus masjid jangan marah dengan pengurus. Ini penting nih. Kadang ada kejadian beberapa hari yang lalu. Anaknya dimarahin, bapaknya makin marah. Ya.
Jadi kita jangan marah kalau kita salah. Nah, lalu ini sholat jemaah nih. Yang paling enak ngasih contoh diri sendiri nih, Pop. Saya ke Tanjung Uban, asar, Pop. Saya masbuk, saya sholat di Masjid At-Taqwa Tanjung Uban. Ya. Saya ambil wudhu, saya masuk ke masjid, ada 3 saf penuh. Penuh nih, Pop. Tinggal saya sendiri. Kalau kita sendiri bagaimana? Nggak boleh sholat di saf sendiri kita aja. Nggak boleh, pahalanya hanya 1. Caranya gimana? Orang yang paling kanan tepuk bahunya, nanti dia mundur. Nanti dia mundur, dia akan nemani kita sholat di belakang, ikut imam. Lalu masuk 1 orang lagi, maka 1 orang ini ngisi yang kosong tadi. Tetap berdua di belakang, ada yang masuk ini ngisi yang kosong. Seperti itu, ya. Ini kalau sendiri. Tapi kalau berdua enak, bertiga enak, tinggal buat sop sebelah kanan aja. Bukan di tengah ya. Kita kan kebanyakan di tengah nih. Ini udah penuh, ada beberapa teman isinya di tengah. Sebenarnya bukan di tengah, etikanya kanan. Ya, 2 orang, 3 orang isi di kanan. Dan yang ditepuk itu harus punya ilmu juga. Jadi sholat ini harus punya ilmu. Makanya Nabi bilang, al-ibadah min ghairi ilmin fawaradun, ibadah tanpa ilmu ibadahnya ditolak. Kejadian saya itu waktu itu pakai jubah. Saya yakin ini ustadz. Jadi pemirsa, saya pegang pundaknya, Pop, dengan harapan beliau mundur. Ketika saya pegang, beliau putar pundaknya. Dalam batin saya ini terkejut nih. Lalu saya pegang lagi pundaknya dengan harapan beliau mundur. Saya pegang kedua, dia noleh ke belakang. Awak tak tahu saya lagi sholat. Dalam batin saya, mati anak ayam. Saya bilang, Pak Haji, saya pegang pundak, biar Pak Haji mundur, kita ikut imam berjamaah. Dia bilang lagi, ngapa awak tak cakap dari tadi? Ini bukan anak ayam mati, bapak emak ayam mati. Nah, ini pentingnya ilmu dalam sholat, ya. Dan hati-hati, imam harus punya ilmu, yang di belakang imam juga harus punya ilmu. Kejadian, Popi, boleh cerita nggak? Masih ada waktu kita ya. Jadi ketika saya sholat di Batu 10, sholat Isya, imam sujud berarti makmum sujud. Imam buang angin. Lagi sujud itu imam buang angin. Namanya buang angin, bunyi tak bunyi, walaupun itu buang angin, Pop. Ya. Ustadz nggak dengar, tapi ada angin, buang angin. Tapi nggak bau, buang angin. Ya. Kalau buang angin berarti wudhu batal. Wudhu batal berarti sholat batal. Lagi sujud. Ini kalau imam nggak punya ilmu, makmum nggak punya ilmu, selesai dah sholatnya. Imam kalau nggak punya ilmu udah bingung nih. Hanya ada 2. Dia berhenti sholat atau dia tetap lanjutkan dengan kebatalan wudhunya. Kalau dia lanjutkan, dia dosa besar, menanggung dosa seluruh jemaah. Kalau ini pertama nih, kalau dia nggak punya ilmu. Yang kedua, kalau dia nggak punya ilmu, kalau ada pintu, selamat dia keluar. Kalau nggak, dia duduk aja. Duduk sampai makmum yang di belakang itu pasti kepikiran, kok sujudnya lama kali, jangan-jangan imam saya mati nih. Kok lama kali nih? Akhirnya makmum yang di belakang ngangkat kepala ngelihat. Ya, ini kalau nggak punya ilmu, akhirnya imamnya rusak, makmum yang di belakang juga rusak. Atau imam punya ilmu sholat, makmum yang di belakang imam nggak punya ilmu sholat. Caranya gimana nih? Secara dalam Islam, kalau seandainya imam batal wudhu, orang lagi sujud, imam langsung bangkit, membisikkan di telinga kanan makmum yang di belakang imam. Makanya di belakang imam ini, pemirsa, jangan, ya kita tahu diri lah, kita paham atau tidak sholat. Kalau kurang paham, jangan di belakang imam. Di Mekah, di Masjidil Haram, itu ada 6 imam Masjidil Haram yang di belakang imam. Raja Salman sendiri nggak akan berani berdiri di belakang imam. Berdiri di mana? Diapit oleh 2 atau 3 imam. Jadi yang di belakang imam tetap imam-imam yang ada. Ya, nah, kadang kita kan baru umroh sekali, kepingin di belakang imam. Baru umroh sekali, baru haji sekali, kepingin di belakang imam. Jadi yang di belakang imam harus punya ilmu. Imamnya ada ilmu, tapi jemaah yang di belakang imam nggak punya ilmu. Caranya gimana yang benar nih? Imam bangkit lalu membisikkan di telinga kanan makmum yang lagi sujud di belakang imam, kata-kata apa? Subhanallah. Dibisikkan nih, subhanallah, subhanallah. Kalau makmum yang nggak punya ilmu kan bingung nih, ngomong di hati, imam ini ngapa subhanallah, subhanallah, ya kan? Akhirnya dia ngangkat kepala, ngapa Pak Imam? Batal sholatnya. Nah, jadi makmum harus punya ilmu yang di belakang imam. Ketika imam udah membisikkan subhanallah lagi sujud, berarti wudhu imam batal. Dia harus berdiri. Berdiri, jangan noleh lagi ke imam, nggak ada bahasa isyarah. Dia berdiri,
Batal. Jadi berdiri langsung maju sujud. Di posisi dia berdiri dulu, lalu dia maju ke posisi imam, dia sujud. Dan meneruskan sebagai imam. Iya. Kemudian posisi yang kosong tadi bagaimana, Ustaz? Ketika sudah bangkit, kalau ini bangkit, maka dirapatkan yang kiri ke kanan. Nah, nanti yang kosong ujung, yang di belakang maju. Terus seperti itu. Itu indahnya salat. Lalu imamnya di mana? Yang jadi masalah kan imam nih. Imamnya di mana? Kalau ada pintu keluar, ambil wudhu, masuk lagi ikut sholat walaupun dia masuk. Kalau nggak ada pintu keluar, ya udah duduk aja. Sampai assalamualaikum kanan kiri baru keluar. Ya malu-malu dikit lah. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali. Bagaimana kira-kira sedikitnya Ustadz ya? Kira-kira gambaran hukuman nanti di neraka Ustadz bagi orang yang meninggalkan sholat ini? Di dalam neraka itu ada satu neraka yang Allah khususkan untuk orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nama nerakanya adalah Sakhor. Neraka Sakhor. Neraka Sakhor itu khusus untuk orang yang tidak sholat. Jadi Nabi bertanya tuh ke penduduk neraka Sakhor, kalian ngapa masuk neraka ini? Kata Nabi, walam nakum minal musallin. Dalam Al-Quran kan dikatakan, kami nggak pernah sholat. Masuk ke neraka Sakhor. Ya. Gimana azabnya? Pedih lah pokoknya. Nggak ada yang enak di neraka. Ya. Nggak ada yang enak di neraka. Apalagi jahanam. Neraka yang atas saja nggak enak, apalagi yang di bawah. Kalau surga, walaupun surganya yang paling bawah, tetap surga. Ya. Jadi dikatakan juga dalam hadis, dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kami hancurkan tubuhnya, kami hancurkan tulang belulangnya seperti debu, kami ciptakan lagi, kami hancurkan lagi, kami ciptakan lagi, kami hancurkan lagi sampai hari kiamat liyazuqul azab, agar mereka merasakan bagaimana pedihnya azab Allah. Ya, pemirsa, dihancurkan, ciptakan lagi. Rugi. Nggak sholat, rugi. Apapun kita, dosa sebanyak apapun, sholat. Ya, apapun. Tukang bunuh, sholat. Pencuri, sholat. Koruptor, sholat. Ustadz, sholat. Apapun ya. Popi, sholat. Teman-teman kameramen, sholat. Selama kita umat Nabi Muhammad, hayat masih di kandung badan, sholat. Walaupun kita tukang buat dosa. Ya, Pop, sholat. Baik, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang bisa kita ambil mengenai sholat berjamaah ini. Nah, sudah sepantasnya bagi kita yang berumat muslim ini untuk menjaga sholat kita ya pemirsa, apalagi menepati. Lebih baik kita tepat waktu untuk melaksanakan sholat ini. Nah, baik pemirsa, Ustadz, agar pemirsa lebih memahami lagi, sedikit kesimpulannya Ustadz. Baik pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, kenapa kita nggak sembuh-sembuh bagi yang sakit? Periksa salat kita. Kenapa ekonomi kita rusak? Periksa salat kita. Kenapa anak kita kurang mendengarkan nasihat kita? Periksa salat kita. Kenapa istri kita kurang taat kepada suami? Periksa salat kita. Kenapa suami kita kurang tanggung jawab, pelit, asyik marah? Periksa salat kita. Kenapa rasanya doa kita belum diijabah oleh Allah? Periksa salat kita. Kenapa hajat kita juga belum dikabulkan oleh Allah? Periksa salat kita. Kenapa kita belum dapat jodoh? Periksa salat kita. Kalau Popi pemirsa bukan karena salat. Popi ini salatnya 5 waktu ya. Orang belum maghrib aja udah salat duluan. Saking semangat Popi. Periksa salat kita. Kenapa ada masalah apapun, periksa salat kita. Dan jangan punya pikiran pemirsa Tanjung Pinang TV, dosa aku banyak, masa salat aku diterima sih? Kayaknya nggak mungkin lah dosanya banyak. Enggak. Ingat dalam pembahasan kita pada hari-hari sebelumnya, salat menghapus semua dosa. Ya. Walaupun buat dosa lagi, salat. Buat dosa lagi, salat. Buat dosa lagi, salat. Sampai bosan buat dosa. Ya. Bisa jadi salat itu yang buat kita sadar. Itu Popi. Baik, terima kasih Ustadz.
pemirsa Tanjung Pinang TV, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Dedi Sanjaya mengenai sholat. Ya, baik pemirsa, tidak terasa lebih kurang sudah 30 menit Popi dan juga Ustadz Dedi Sanjaya menemani Anda untuk menunggu waktu berbuka. Nah, baik pemirsa, semoga pembahasan kita pada hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya pemirsa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami yaitu Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Baik pemirsa, sudah waktunya Popi beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.